Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita bab keempat dari Kitabudz Dzikri wad Du'a wat Taubati wal Istighfar. Hadisnya nomor 1717. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Anasin radhiyallahu an. Hadis Anas radhiyallahu an, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadum minkumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang dari kamu berharap atau ingin mati, lidurrin nazala bih, karena penderitaan, karena musibah yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, apabila tidak dapat tidak kecuali dia harus berharap mati, falyaqul, hendaklah dia katakan, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, maka natil hayatu khairal li, selama hidup itu lebih baik untukku, wa tawaffani, dan matikan aku, idza kanatil wafatu khairal li, apabila kematian itu lebih baik untukku. Jadi Nabi SAW melarang keras kita putus asa, pengen mati, dengan mati aja dah daripada begini, dilarang. Kalau tidak dapat tidak kecuali lakukan hal itu, jadi paling banter Nabi izinkan untuk berdoa dengan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairal li, ya Allah hidupkan aku selama hidup itu lebih baik untukku, wa tawaffani, dan matikan aku idza kanatil wafatu khairal li, apabila kematian lebih baik untukku. Berarti Islam itu melarang kita putus asa, melarang kita pengen mati, apalagi bunuh diri. Jadi hadis-hadis tentang bunuh diri itu diantaranya barang siapa membunuh dirinya dengan bihadidatin, dengan sebilah besi, ditusukkan ke perutnya nanti di neraka, kata Rasul, fahuwa yaja'u bih, dia yaja'u biha, dia tusuk-tusuk perutnya di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal, dikekalkan selama-lamanya di neraka jahanam. Yang bunuh diri dengan menghirup racun, kalau racun kan minumnya dikit-dikit ya, dikit-dikit, fahuwa yatahassa, maka dia akan menghirupnya nanti di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Berarti Islam mengajarkan kita optimis, melarang kita pesimis. Islam perintahkan kita tafaul, berpengharapan yang baik, bukan tasya'um, bukan berpengharapan sial, bukan meyakini tanda-tanda kesialan, begitulah.
Jadi tafaul bukan tasya'um. Baik, lebih jelas lagi kita lihat hadis berikutnya. Haditsu Khabbab an Gais qal. Hadis yang berasal dari Khabbab, hadis Khabbab. Khabbab yang dimaksud adalah Khabbab Ibnul Arad. Nah, sebelum kita lihat isi hadisnya atau matan hadisnya, perlu saya jelaskan dulu siapa sahabat Khabbab bin Arad. Ini dulu waktu mengkaji Riyadhus Shalihin di bab taubah, ingat saya itu kita bahas juga tentang Khabbab bin Arad. Dia termasuk satu dari 6 orang yang menyatakan keislaman kepada Rasul. Siapa itu? Abu Bakar yang pertama. Yang kedua Khabbab, Bilal, Ammar, Ibu Ammar. Nah, ini di antara orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, yang terdahulu masuk Islam. Berat buat orang-orang yang dianggap status sosialnya rendah, yang masuk Islam terdahulu. Kalau Rasul dilindungi oleh Abu Thalib, oleh pamannya. Abu Bakar dilindungi oleh kaumnya, sukunya. Nah, yang berat Khabbab satu, Khabbab bin Arad. Lalu Suhaib Ar-Rumi. Suhaib itu dari kecil jadi budak. Nah, orang katakan dia keturunan Romawi, maka dia disebut Suhaib Ar-Rumi. Lalu Bilal bin Rabah. Nah, ini orang-orang yang berat ini dalam tentang keislaman mereka itu. Abu Bakar, Khabbab, Suhaib, Bilal, karena Bilal juga budak. Ammar bin Yasir. Lalu Ummu Ammar, ibu dari Ammar, yaitu Sumayyah. Ini orang-orang yang mereka pandang rendah status sosialnya, nggak ada yang melindungi, jadi disiksa, ditekan. Kemudian dia dulu pernah dengan beberapa temannya disuruh pakai baju besi, lalu dijemur di terik matahari. Nah, gimana tuh rasanya? Pakai baju besi dijemur di terik matahari, lalu disiksa juga dengan cara api dinyalakan, ditibanin di situ dengan punggungnya sampai mati tuh api. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Khabbab tentang perlakuan yang mereka terima dari orang-orang musyrik. Lalu dia katakan, ya Amirul Mukminin, unzur ila dhahri. Wahai Amirul Mukminin, lihat punggung saya. Faqal, lalu Umar katakan, ma raaitu kal yaum dhahra rajul. Belum pernah saya lihat punggung seorang laki seperti yang saya lihat di hari ini, yaitu punggung Khabbab. Lalu dia katakan, laqad uqidat narun wa suhitu 'alaiha fama atfa'aha illa wadqa dhahri. Ya Rasul, wahai Amirul Mukminin, dinyalakan api, saya dijatuhkan di situ, yang memadamkan api itu ya punggung saya. Ayo, ada yang merasa lebih tinggi dari sahabat? Nggak ada apa-apanya kita. Mutaakhirin ini sombong-sombong. Yang nggak semua sih, cuma banyak sombong. Nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Nabi katakan, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela para sahabatku.
Mereka sodako satu so' dengan kita sodako emas sekian banyaknya masih lebih tinggi mereka. Para ulama katakan kenapa? Karena mereka sodako, mereka infak fi sa'atil usrah, dalam keadaan yang sangat sulit, tapi masih bisa berinfak juga. Ini baru salah satu di antara sahabat. Yang lain-lain sama. Para sahabat semuanya mengalami sirah perjalanan hidup yang luar biasa, yang nggak ada apa-apanya kita dibanding dengan mereka. Baik, kemudian syahida Badran. Khabbab ini ikut dalam perang Badar, wal masyahid kullaha, dan juga ikut dalam perang-perang semuanya. Insyaallah. Kemudian dia berhijrah ke Madinah, lalu dia dipersaudarakan oleh Rasul dengan Tamim, karena dalam rangka menyatukan antara Muhajirin dan Ansor, Nabi katakan ta'akhau fillah akhwain, bersaudaralah kamu dalam agama Allah ini dua saudara. Nah, ini tentang Khabbab bin Arad. Nah, yang dijelaskan di hadis ini, nah ini yang menceritakan adalah Gais. Dia katakan, ataitu Khabbaban wa qad iktawa sab'an fi batnih. Saya datang ke tempat Khabbab, dia sudah kai itu dulu untuk menghentikan pendarahan itu dipakai besi panas ditempelkan. Ini cara pengobatan yang biasa dilakukan dulu di zaman Rasulullah SAW, disebut kai. Itu di perutnya 7 tempat yang dikai tadi. Kemudian lalu dia katakan karena sakit yang luar biasa, fasami'tuhu yaqul, aku dengar dia mengatakan, laula anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana, andai saja Nabi sallallahu alaihi wasallam laula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana, andai saja Nabi tidak melarang kami an nad'u bil maut, untuk memohon kematian, la da'utu bih, aku akan minta mati. Karena penderitaan yang luar biasa tadi, dia katakan kalau saja Rasul tidak melarang kami minta mati, saya akan minta mati. Kemudian beliau itu meninggalnya di Kufah. Dan dia katakan bahwa sahabat yang pertama kali dikuburkan di Kufah ya beliau ini. Lalu Ali bin Abi Thalib mengumumkan tentang kematiannya. Dia katakan, rahimallahu Khabbaban, semoga Allah menyayangi Khabbab, aslama raghiban, dia masuk Islam karena senang dengan Islam, wa hajara ta'ian, dia berhijrah karena taat pada Allah dan Rasul, wa asya mujahidan, dia hidup sebagai mujahid, wabtuliya fi jismi, diuji oleh Allah badannya tadi. Dan walam yudayyi'illahu ajra man ahsana amala, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang telah membaguskan perbuatannya. Nah, ini Khabbab bin Arad tadi. Jadi taat, tetap taat kepada Allah dan Rasul. Sampai dalam kondisi seperti itu pun dia katakan, kalau saja Nabi tidak melarang kami minta mati, saya akan minta mati. Baik, jadi banyak pelajaran yang dapat kita ambil di sini yang kaitannya dengan bab yang kita pelajari, ya nggak boleh putus asa. Tetap diajarkan oleh Islam kita untuk optimis, untuk tafaul, untuk berharap yang baik. Baik, kemudian bab yang kelima, babu man ahabba liqa Allah, bab tentang orang yang
senang bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ah, maka Allah juga senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa' Allah, dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Jadi barang siapa senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Barang siapa tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Nah, kita lihat hadisnya. Yang pertama, hadis yang berasal dari Ubadah ibni Samit radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Barang siapa senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa' Allah, yang tidak suka bertemu dengan Allah, kariha liqa'ah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Apa yang dimaksud oleh hadis ini? Ini kalau Imam Nawawi katakan annal karahatal mu'tabarata hiya allati takunu 'inda naz'i fi halatin la tuqbalu taubatuhu wala ghairuha. Yang dimaksud tidak suka bertemu dengan Allah di sini adalah ketika dia naza', ketika dia sakaratul maut, di mana tidak diterima lagi taubat dan lainnya. Mau bertobat, mau beramal sudah tidak diterima ketika sudah sakaratul maut. Nah, fahina idin, maka di saat itu yubasyaru kullu insan bima huwa sairun ilai wa ma'iddalah. Di saat itu ketika orang sedang sakaratul maut dikasih tahu nanti kemana, ke sorga atau ke neraka. Kalau orang yang beriman, yang istiqomah, nah itu yang innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu dan seterusnya. Itu para ulama katakan kapan malaikat turun? Ketika mau mati. Jadi sebenarnya orang ketika mau mati itu sudah bisa memprediksi di mana tempatnya. Seumur-umur berbuat jahat dan tidak bertaubat, ya dia tahu kemana nanti tempat kembalinya. Maka tidak suka bertemu dengan Allah. Tapi yang beriman, yang istiqomah tadi, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat meneguhkan mereka, jangan takut. Jangan takut itu menghadapi yang di depan. Wala tahzanu, jangan sedih. Kalau sedih itu memikirkan yang sudah berlalu. Jadi wala tahzanu amma fatakum minad dunya. Jangan kamu sedih tentang urusan dunia yang kamu tidak peroleh. Jadi kalau di dunia ini beriman dan istiqomah, nggak ada orang mau mati sedih. Ngapa sedih? Baru pengen punya mobil belum kesampaian, sedih enggak? Wala tahzanu, jangan sedih amma fatakum minad dunya. Baru pengen kawin lagi nggak kesampaian, enggak. Karena dia nggak sedih dengan urusan dunia yang luput, yang dia tidak dapat peroleh. Lalu yang membuat gembira lagi, malaikat memberitahu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan sorga yang dijanjikan kepada kamu. Nah, itulah sebabnya maka ahlus sa'adah, orang yang nanti dapat kebahagiaan, sudah dikasih tahu oleh Allah. Nah, yang kufur, yang zalim, mau mati dia ingat, dikasih tahu, nah ini nanti tempatnya. Maka dia tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian hadis berikutnya, haditsu Abi Musa radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Jadi sama dengan hadis yang berasal dari Ubadah
Ibnu Samit. Nah, kita lanjutkan babu fadli dzikri wad du'a wat taqarrubi ila Allah taala. Ini sudah kita baca hadis ini sebelumnya di bab sebelumnya. Yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala, Allah taala berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut dhon. Dhon di sini keyakinan. Keyakinan hambaku terhadapku, kaitannya dengan berdoa terutama yang banyak dibahas kemarin, yaitu kalau kita berdoa kita tidak yakin kalau doa kita tidak dikabul oleh Allah, tidak yakin kalau doa kita akan dikabul oleh Allah, ya nggak dikasih oleh Allah. Jadi ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan diijabah. Cuma ya harus sabar. Diijabahi oleh Allah. Tapi kapan Allah mengijabah? Dalam bentuk apa Allah mengijabah? Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya kalau dia berzikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi, kalau dia berzikir kepadaku di hatinya, dzakartu fi nafsi, disebut juga oleh Allah. Wa in dzakarani fi malain, kalau dia berzikir kepadaku di tengah-tengah beberapa orang, dzakartu fi malain khairin minhum, aku sebut dia di tengah-tengah malak, yakni para malaikat di sini yang lebih baik dari mereka. Kita berzikir kepada Allah di tengah orang banyak, Allah sebut-sebut juga kita. Apa enggak bahagia kalau nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ubay bin Ka'ab itu namanya disebut Allah, dia nangis. Itu yang Rasul katakan, wahai Ubay, aku disuruh Allah membacakan kepada engkau lam yakunil. Ubay katakan, wahal samani, nama saya disebut oleh Allah. Naam, Allah sebut namamu dan juga nasabmu, yakni Ubay bin Ka'ab. Jadi jelas dia nangis. Baik, kemudian lanjutannya wa in taqarraba ilayya bi shibrin, kalau dia mendekat kepadaku sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, aku dekatkan diri kepadanya sehasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan kalau dia dekatkan diri kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku dekatkan diri kepadanya sedepa. Wa in atani yamshi, kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalah, aku berlari, aku datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Nah, insyaallah ini dalam arti majazi, yakni kalau kita mau taqarrub kepada Allah, disambut lebih banyak, lebih dekat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tambahkan babu fadli majalisi dzikri. Bab keutamaan tentang majelis-majelis zikir. Insyaallah kita juga sekarang berada di majelis zikir karena sedang mengkaji Al-Qur'an, sedang memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari ahlu dzikri, orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, kalau para malaikat tadi mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah, tanadau, mereka saling memanggil, halummu ila hajatikum, ayo kemari, ini tempat yang kalian cari. Dan dia katakan Nabi katakan fayahufunahum bi ajnihatihim, malaikat-malaikat itu mengepung, mengelilingi mereka dengan sayap-sayap mereka, ilas sama dunya, sampai langit yang terendah. Mudah-mudahan kita ya lagi dalam keadaan seperti itu. Maka orang yang biasa di majelis malaikat nggak bisa duduk di majelis yang dikelilingi syaitan. Tapi yang biasa duduk di majelis syaitan, dia nggak bisa duduk di majelis yang dikelilingi
malaikat. Jadi nggak ada ya, kita disuruh duduk-duduk di majelis syaitan. Duduk di majelis yang dikelilingi oleh para malaikat. Jangan di tempat kemaksiatan. Jangan di tempat kemaksiatan. Orang yang selamat itu yang menjaga diri. Ya, wow, saya mah kuat. Oh, nggak boleh. Nabi Yusuf saja katakan wa ma ubarri'u nafsi. Jadi menurut pendapat sebagian ulama itu perkataan Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak anggap diriku bersih. Innan nafsala ammaratun bisu. Kalau nafsu ya memang dia selalu menyuruh yang tidak baik. Jadi kalau Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah karena disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Nah sekarang kembali ke orang yang berzikir tadi, dikelilingi oleh para malaikat terus sampai ke langit yang terendah. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Allah atau Tuhan mereka bertanya kepada mereka padahal Allah juga lebih tahu. Jadi kalau Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, subhanallah, Allah Maha Suci dari hal itu. Allah bertanya karena Allah ingin berdialog dengan malaikat. Dan ma yaqulu ibadi, kata Allah, firman Allah, apa yang diperbuat, yang dikatakan oleh para hambaku itu. Qalu, para malaikat katakan, yusabbihunak, ya Allah mereka bertasbih kepada Engkau. Wa yukabbirunak, dan bertakbir kepada Engkau. Wa yahmadunak, dan bertahmid kepada Engkau. Wa yumajjidunak, dan memuliakan atau menyanjung Engkau. Qal fayaqul, Nabi katakan lalu Allah berfirman, fahal ra'auni, apa mereka lihat aku? Qal fayaqulun, Nabi katakan bahwa ahlu dzikri tadi katakan la wallah, para malaikat tadi katakan la wallah ma ra'auka, tidak demi Allah mereka tidak lihat engkau. Qal fayaqul wa kaifa law ra'auni, Allah berfirman bagaimana kalau mereka lihat aku? Qala yaqulun, Nabi bersabda bahwa para malaikat katakan law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan, andai saja mereka lihat engkau ya Allah, mereka akan lebih sangat di dalam beribadah, wa aktsara laka tasbihan, dan akan lebih banyak lagi bertasbih kepada engkau. Jadi kita tidak lihat Allah dengan mata kepala kita. Kita lihat Allah itu dengan hati kita. Jadi kalau nengga la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Baik, saya lanjutkan. Qala yaqul, Nabi bersabda, Allah berfirman, fama yas'aluni, apa yang mereka pinta dariku? Qal yas'alunakal jannah, mereka minta surga kepada engkau. Jadi nggak salah ya kalau kita minta surga kepada Allah. Ya, Allah menjelaskan tadi yas'alunakal jannah. Apa? Malaikat dikatakan mereka minta surga. Qala yaqul, Nabi bersabda, Allah berfirman, wahal ra'awha, apa mereka pernah lihat surga? Qal yaqulun, mereka katakan la wallah ma ra'awha, tidak demi Allah mereka tidak melihatnya. Qala yaqul, Allah berfirman, fa kaifa law annahum ra'awha, bagaimana kalau mereka melihat surga? Qala yaqulun, para malaikat katakan law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan, kalau saja mereka lihat surga mereka akan lebih berharap, lebih tamak kepada surga. Ya kayak Rasul kan lihat sudah ditunjukkan kepada Rasul. Wa ashadda laha talaban, mereka akan lebih sangat mencari, menuntut surga. Wa a'dhama fiha raghbah, akan lebih mencintai surga. Qal, lalu Allah bertanya, famimma yata'awwadzun, mereka berlindung dari apa? Qala yaqulun minan nar, para malaikat katakan dari neraka, mereka berlindung dari neraka. Qal yaqul, Nabi bersabda, Allah berfirman, wahal ra'awha, apa mereka pernah lihat neraka? Qal yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'awha, malaikat katakan tidak demi Allah mereka tidak pernah melihatnya. Qal yaqul wa kaifa law ra'awha, bagaimana kalau mereka pernah lihat neraka?
Qala yaqulun law ra'awha kanu ashadda minha firaran. Kalau mereka pernah lihat neraka, mereka akan lebih kencang lari meninggalkan neraka. Wa ashadda laha makhafatan, dan lebih sangat takut terhadap neraka. Qal fayaqul, lalu Allah berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan kepada kamu bahwa aku telah ampuni mereka. Jadi orang-orang yang rajin menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis Quran, majelis-majelis kebaikan, yaitu mengkaji ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul, insyaallah dosanya diampuni oleh Allah. Kadang ada orang sudah tua datang ke majelis taklim, ada ngomong ke seorang ustaz, ane mau udah tua dan mau nyari ampunan aja deh. Bener. Jadi datangnya di majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran itu menyebabkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian malaikat berkata, yaqulu malakun minal malaika. Satu di antara malaikat itu mengatakan, fihim fulan laisa minhum innama ja'a li hajah. Di tengah-tengah mereka ada si fulan ya Allah, dia tidak termasuk golongan mereka. Ada orang kucul-kucul datang ke masjid mau nyari Pak Haji Azhari misalnya. Nah, jadi dia terus ikut duduk di situ. Apa ini juga diampuni? Nah, Allah katakan humul julasa. Mereka ini ahlu dzikir itu al julasa, teman-teman duduk. La yashqa bihim jalisuhum. Karena sebab mereka yang jadi teman mereka tidak celaka. Jadi paling tidak yang datang untuk satu keperluan duduk di situ, dia tidak celaka karena berkumpul dengan ahlu dzikri. Nah, inilah diantara keutamaan orang-orang yang berzikir, keutamaan orang-orang yang berada di majelis-majelis zikir. Dan masih banyak lagi lah diantara keutamaan orang yang ada di majelis zikir. Kayak Nabi pernah lagi di rumah, keluar di masjid, ternyata ada halaqah. Halaqah itu satu lingkaran itu. Tadi sahih riwayat Muslim. Kemudian madza taf'alun? Apa yang kalian lakukan? Nahmadullah. Kita memuji Allah, kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Karena Allah telah menganugerahkan Islam kepada kami. Dan Allahi, benar nih karena Allah. Demi Allah. Innila as'alukum tuhmatan lakum. Aku bertanya kepada kamu bukan karena menuduh, karena tidak percaya. Nabi kan demi Allah. Nabi bukan karena tidak percaya. Tapi kata Rasul tadi, Jibril datang ke rumah. Lalu dia katakan bahwa Allah yubahi bikum al malaika. Allah menyebut-nyebut, membanggakan kamu di hadapan para malaikat. Nah, ini diantara fadilah-fadilah orang yang rajin menghadiri majelis-majelis zikir. Baik, saya kira hadisnya sampai dengan hadis ini. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa. Silahkan, tafadhol, silahkan. Ya, silahkan Pak Haji. Bagaimana kalau kita berzikir tapi tidak tahu artinya, Ustaz? Oh, gitu ya. Ya. Ya, begini. Salat saja ada yang khusyuk, ada yang tidak. Nah, kemudian yang khusyuk bagaimana? Ya banyak hal-hal yang membuat orang khusyuk dalam sholat atau zikir tadi. Salah satunya harus tahu maknanya. Nah, sebenarnya kalau bacaan sholat saja kan tidak banyak. Kalau orang mau belajar ya sebentar lah. Apalagi zikir, itu kan subhanallah misalnya. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kan maknanya insyaallah tahulah.
biar yang tidak tahu bahasa Arab makna global kita aja dia tahu. Kalau rinciannya satu-satu dia nggak tahu, tapi pokoknya subhanallah itu mensucikan Allah. Nah, kalau belum tahu ya belajar biar lebih khusyuk, biar lebih tahu apa yang dimaksud dengan apa yang dia ucapkan tadi. Kalau enggak kan nggak paham. Nggak ada yang kasih contoh begini, ngapain yang satu sholat khusyuk yang satu enggak tuh. Nah, Pak Jazari orang Betawi dengar sinden Jawa kira-kira seneng nggak? Apaan? Karena nggak tahu kan ya. Ada temen orang Betawi, Ustaz, apa sih sinden tuh? Karena orang Betawi dia nggak tahu, dia nggak tahu artinya. Nah, sholat dzikir lebih dari itu. Kalau kita paham maknanya, insya Allah kita lebih khusyuk, lebih khusyuk. Jadi harus belajar. Betul. Ya belajar lah, dipelajari. Insya Allah buku-buku dzikir yang ada artinya kan ada, meski global aja. Ya silakan. Ya Pak. Ini sini kan yang bab yang bila dibenci mengatakan kematian sulit yang menimpa. Jadi kita sedang ziarah satu orang misalnya sakit, lama di satu sakitnya. Ya. Jadi kan boleh mendoakan atau meminta mati kalau diperlukan itu dengan doa Allahumma. Ya. Jadi tetap nggak minta mati kan sebetulnya? Minta mati ya. Kalau kita doakan hidupkan dia ya Allah, ganti akunya dengan dia. Ya boleh saja kalau memang keadaannya sudah darurat tadi. Ya hidupkan kalau hidup lebih baik, matikan kalau mati lebih baik. Ya kalau niatnya itu, niatnya kesian ya. Sebab ada juga itu bapaknya sakit. Ya Allah, hamba sudah rela, ya mau dapat warisan, hamba udah redo. Kalau dia, Allah lebih tahulah tentang isi hati kita. Ya ada orang suka nanya, Ustaz boleh nggak saya doain orang tua saya sakitnya udah ini ya, niatnya apa ini? Kalau memang karena nggak tega lihat sakitnya gitu ya kayak tadi doanya yang dibolehkan. Ya silakan. Barangkali masalah yang lain, kalau ini udah silakan. Fadhal. Silakan. Oh gitu. Nabi SAW katakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, tuntun, ajari orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Tadi sahih di antara perawinya Muslim. Jadi laqinu mautakum la ilaha illallah. Mauta itu lafadz yang anonim. Mauta itu bisa jamak plural dari kata ma'id. Bisa juga dari kata mayyit. Jamaknya sama, mauta. Nah kalau ma'id orang yang mau mati, mayyit orang yang sudah mati. Nah lalu apa yang dimaksud tadi? Berarti kan belum jelasnya. Nah ternyata di riwayat lain ada tambahannya. Laqinu mautakum la ilaha illallah fa inna man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqinlah orang yang mau mati di antara kamu karena orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah dia masuk surga. Berarti yang dimaksud dengan kata mauta tadi orang yang mau mati. Lalu di hadis tadi Nabi katakan talqinlah dengan la ilaha illallah, bukan dengan yang lain. Orang yang sakaratul maut taubat itu kan sudah tidak diterima oleh Allah.
Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Kalau sudah sekarat tinggal satu itu yang diterima Allah. Mangkana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena itu kita disuruh mentalkin, membimbing dengan la ilaha illallah, bukan dengan yang lain. Jangan pakai pikiran. Banyak orang-orang yang katakan jangan la ilaha illallah kepanjangan. Tar ngerinya lagi la mati. Pinteran kita apa pinteran Rasul? Jadi kalau bicara agama ya dasarnya Quran dan hadis Rasulullah SAW, Nabi yang suruh la ilaha illallah. Realitanya itu orang yang diizinkan, dikehendaki Allah bisa mengucap la ilaha illallah bisa nih. Meski cuma dengan lidahnya. Saya pernah talkin orang tuh lidahnya bergerak, Pak, la ilaha illallah. Tuh. Jadi itu kuasa Allah lah. Jadi talkin dengan kalimah lalu bermerah kan, lihat ada la lalu mati, ada ya. Yang ada juga la ilaha illallah, meski pelan atau meski tinggal gerakan-gerakan lidahnya. Ya, dan dia dengar. Ada salah seorang pengurus masjid. Ini ketika kita bahas hadis itu dia bilang, iya Ustaz benar. Tapi beliau udah meninggal kan. Benar, saya dulu pernah koma 5 hari. Dengar talqin itu saya dengar. Itu kuasa Allah. Orang dalam koma ternyata ditalqin la ilaha illallah dia dengar. Saya dengar Ustaz. Maka ya benar, shadaqa Rasulullah SAW. Beliau suruh kita mentalkin dengan kalimah la ilaha illallah. Ya, silakan Pak, silakan. Ada 2 kalimat. Salah satunya ada tablet bisa menuju asqallah. Salah satu lagi dapat sampai luasan bumi dan langit. Itu hadisnya sahih ya? Sahih. Subhanallahil azim subhanallah bihamdih. Itu kan? Ya betul. Itu sahih hadisnya. Subhanallah alhamdulillah itu juga kan? Subhanallah tamla'ul mizan gitu ya. Alhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh gitu ya. Tamla'u atau tamla'an ma bainas samai wal ardh. Betul sahih. Ya banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasul itu banyak. Maka nggak usah bikin zikir sendiri. Nabi kita kan Rasul Muhammad, Nabi kita Muhammad, uswah kita Rasulullah. Apalagi dalam urusan ibadah kayak begitu, yang diajarkan Rasul itu banyak. Kayak tadi itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar dan seterusnya. Ada la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Subhanallah bihamdi ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Itu. Jadi itu di antara doa zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul. Lalu zikir itu sebenarnya ada ulama yang membagi ini, ada zikrut tasbih, ada zikrut doa. Zikir dalam arti tasbih ini mensucikan, memuji-muji Allah, ini masuk kategori zikrut tasbih. Tapi ada juga zikrut doa, zikir dalam arti berdoa kepada, itu juga zikir. Kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, itu juga berzikir kepada Allah. Jadi ada 2, zikrut tasbih dan zikrut doa. Ya. Baik. Ya dua-duanya. Dua-duanya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak subhanallah wa bihamdi. Nabi ajarkan pagi 100 kali, sore 100 kali, istighfar sehari 100 kali atau lebih, sebab Nabi katakan istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih. Istighfarlah kepada Tuhan kamu dan bertaubatlah kepadanya. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi atamarrah atau aktsar min mi'ati marrah. Istighfarlah kepada Tuhan kamu, bertobat dan bertobatlah kepadanya, karena aku istighfar dan bertobat kepadanya 100 kali. Itu Rasul yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang
akan datang. Lalu untuk apa ya? Untuk kok? Gini. Satu ketika Nabi katakan di Sahih Muslim tuh, innahu la yughanu ala qalbi. Hatiku terkabut, butek lah itu. Kata para ulama nih, sebutek-butek hati Rasul dengan seterang-terang hati kita juga masih lebih terang hati Rasulullah SAW. Itu pun yang Nabi lakukan dia istighfar. Innahu la yughanu ala qalbi hatta inilah astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Jadi salah satu fadilah dari istighfar membuat hati kita terang, pikiran kita juga terang. Ada lagi yang kasih nasihat, Ustaz, nih rezeki susah benar, istighfar. Kok bisa itu? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara dan seterusnya itu, wa yumdid lakum dan seterusnya itu. Jadi bisa disebabkan karena dosa-dosa kita, maka kita disuruh banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.